Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna dan arti di setiap lambangnya. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36A, lambang rantai yang berbentuk persegi empat dan lingkaran merupakan representasi lambang sila ke. Jawaban D. Pembahasan. Rantai melambangkan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai tersebut terdiri atas mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan yang lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkait pun melambangkan bahwa setiap manusia, laki-laki dan perempuan, membutuhkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti sebuah rantai. Nomor 2, Pancasila memberikan jaminan terhadap terrealisasikannya kehidupan pluralistik. Selain itu, harkat dan martabat manusia dijunjung tinggi dengan asas keadilan sesuai kemampuan dan hasil yang ditunjukkan. Implementasi tersebut merujuk pada sila ke A. Pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Jawaban B. Pembahasannya, jaminan terhadap harkat dan martabat sesuai dengan asas berkeadilan sosial merupakan implementasi dari perwujudan Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nomor 3, yang manakah yang menjadi implementasi dalam kehidupan nyata penerapan Pancasila sebagai dasar negara yang tercermin dalam kegiatan sebagai berikut. Jawaban E. Pembahasan. Pancasila sebagai dasar negara merupakan bentuk penguatan terhadap kesadaran hukum. Hal ini berkaitan dengan konsekuensi negara yang melandaskan hukum sebagai salah satu cara untuk menjamin dan melindungi warga negara. Hal yang tercermin dalam melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara adalah memilah dan memasang sabuk pengaman sesuai dengan tata tertib lalu lintas. Nomor 4, sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan nilai dasar dari ideologi Pancasila dalam mempertegas keberagaman kepercayaan terhadap Tuhan sesuai agama yang dianut. Konsekuensi tersebut sering dikenal sebagai A. Causa prima, B. Ground norm, C. Solidaritas, D. Pacta sunt servanda, E. Lex imperfecta. Jawaban A. Penjelasan. Causa prima menerangkan bahwa ketuhanan yang Maha Esa dalam sila pertama mempertegas bahwa semesta alam dan isinya berasal dari Tuhan dan kelak akan kembali padanya, sehingga keyakinan terhadap Tuhan perlu diatur sebagai bentuk keberagaman yang ada terhadap Tuhan bagi seluruh warga negara. Nomor 5, radikalisme merupakan salah satu ancaman serius terhadap nilai-nilai luhur Pancasila. Ancaman radikalisme ini bisa diminimalisir salah satunya dalam bidang pendidikan, yaitu dengan cara. Jawaban C. Penjelasan. Pendidikan Pancasila memiliki tujuan untuk membangun dan menciptakan karakter warga negara Indonesia yang pluralis, adil, dan saling menghargai satu sama lain. 6. Fenomena sejarah terhadap perumusan sila-sila Pancasila dalam Piagam Jakarta memberikan pelajaran berarti bagi warga negara Indonesia. Fenomena tersebut mengajarkan sikap saling menghargai dan bertentangan dengan sila. Jawaban E. Penjelasan. Perumusan sila-sila Pancasila dalam Piagam Jakarta, terutama pada perumusan sila pertama yang menyatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat-syariat Islam menciderai ketentuan keberagaman dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor 7, perwujudan Pancasila sebagai pandangan hidup terlihat pada peristiwa A. Datang ke kantor tepat waktu, B. Mengikuti upacara bendera 17 Agustus, C. Mengenakan pakaian dengan sopan, D. Giat bekerja dan saling menghargai di lingkungan tempat tinggal, E. Menerima hukuman akibat melanggar norma. Jawaban D. Penjelasan.
Pancasila dijadikan pandangan hidup untuk mengatur dan memberikan impian kepada seluruh warga negara dalam kegiatan berbangsa dan bernegara. Salah satu bentuk yang terlihat adalah pada opsi D yang menyatakan keinginan untuk berubah dan saling menghargai adalah falsafah Pancasila sebagai pandangan hidup. 8. Perbedaan usulan dasar negara yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Yamin adalah: A. Isinya dan rumusannya. B. Urutannya dan isinya. C. Penamaan dan urutannya. D. Rumusan dan sistematikanya. E. Isi dan sistematikanya. Jawaban B. Urutannya dan isinya. 9. Peran Pancasila sebagai landasan bernegara dikenal sebagai: A. Dasar negara. B. Ideologi. C. Dasar ketatanegaraan. D. Dasar hukum. E. Dasar kenegaraan. Jawaban A. Penjelasan. Pancasila memiliki beberapa peran yang relevan dengan kehidupan bermasyarakat. Peranan untuk menjalankan negara atau bernegara dikenal sebagai dasar negara. 10. Keberadaan Pancasila baik sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup tidak akan bergeser di negara Indonesia. Keyakinan ini dilandaskan pada. Jawaban C. Penjelasan. Pancasila lahir bersumber dari musyawarah dan ideologi yang sudah ada di dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung digali dari kepribadian bangsa yang memang benar ada dengan penuh keyakinan untuk menuju masyarakat Indonesia harmonis. 11. Memiliki jiwa nasionalis yang diamanatkan oleh Pancasila sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus mengedepankan sikap berikut, kecuali: A. Chauvinisme. B. Sukuisme. C. Patriotisme. D. Ekstremisme. E. Amorfisme. Jawaban C. Penjelasan. Patriotisme merupakan sikap pantang menyerah dan rela berkorban. 12. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada tanggal. Jawaban B. Penjelasan. Pada sidang PPKI yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 1945 mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat menyertakan rumusan dasar negara Pancasila. 13. Sikap yang dapat ditunjukkan sebagai bentuk pengamalan alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 adalah: rakyat Indonesia. Jawaban A. Penjelasan. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi kunci untuk menjawab soal ini. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada dasarnya memuat dua hal penting sebagai berikut. 1. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. 2. Penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Selanjutnya, carilah opsi yang sesuai dengan kedua hal penting dalam alinea pertama tersebut. Berdasarkan kalimat opsi tersebut, penyataan paling sesuai terdapat pada opsi A. 14. Lambang Garuda Pancasila saat ini merupakan hasil revisi dari sayembara yang dilakukan pada masa perumusan dasar negara. Dulunya lambang Garuda Pancasila lebih mirip hewan mitologi Jawa yang dikenal sebagai Jatayu. Pembuat lambang Garuda Pancasila adalah. Jawaban A. Penjelasan. Perumusan lambang Garuda Pancasila pertama kali dan dipilih oleh Insinyur Soekarno dari hasil sayembara adalah Sultan Hamid II dari Pontianak. 15. Keberadaan nilai-nilai Pancasila dapat diperas menjadi sebuah ekasila yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno, dikenal sebagai: A. Sosio-nasionalisme. B. Sosio-demokrasi. C. Berketuhanan yang berbudaya. D. Gotong royong. E. Prinsip kebangsaan.
Jawaban D. Penjelasan. Eka Sila yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno dari penjelasan Pancasila dan Trisila adalah gotong royong. Makna dari gotong royong menurut Insinyur Soekarno adalah keberadaan saling tolong-menolong sesama masyarakat Indonesia, sudah hidup dan memiliki makna religius, spiritual yang sakral. 16. Keberadaan Pancasila sudah ada sebelum dirumuskan menjadi 5 nilai yang saling bertautan dan tidak dapat dipisahkan. Namun secara yuridis, Pancasila terdapat dalam apakah A. Pembukaan Undang-Undang 1945, B. Batang tubuh Undang-Undang 1945, C. GBHN, D. Proklamasi, E. Sumpah Pemuda. Jawaban A. Penjelasan. Keberadaan Pancasila secara yuridis terdapat pada pembukaan Undang-Undang 1945, tepatnya pada alinea keempat yang memuat tujuan negara. Perhatikan rumusan Pancasila berikut ini. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Peri kesejahteraan rakyat. Kelima rumusan di atas merupakan rancangan dari pendiri negara bernama A. Insinyur Soekarno, B. Muhammad Yamin, C. Sutomo, D. Muhammad Hatta, E. Dr. Rajiman. Jawaban B. Penjelasan. Muhammad Yamin memberikan rancangan dasar negara Indonesia yang dikenal dengan nama Asas Dasar Kebangsaan RI pada tanggal 29 Mei 1945. Aspek yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin hampir mirip dengan Insinyur Soekarno sesuai dengan nilai-nilai Pancasila saat ini, hanya urutannya yang berbeda, dimulai dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. 18. Karya bersama dari hasil konsensus untuk membentuk dasar negara Pancasila adalah kebanggaan bagi seluruh warga negara Indonesia. Hasilnya, Pancasila dapat dijadikan sebagai titik temu untuk menjaga keutuhan NKRI. Tindakan yang tepat dalam menyikapi Pancasila tersebut adalah jawaban B. Penjelasan. Inti dari dasar Pancasila dari kelima sila adalah untuk mewujudkan sikap toleransi dan saling menghargai sesama demi terwujudnya keutuhan NKRI. 19. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dilakukan oleh BPUPKI, tetapi ditetapkan oleh PPKI sebab jawaban C. Penjelasan. Penetapan dasar negara dilakukan oleh PPKI dikarenakan pembubaran BPUPKI yang telah menyelesaikan tugasnya dalam menyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Penggantian BPUPKI adalah PPKI untuk menetapkan dasar negara sekaligus memproklamirkan kemerdekaan RI. 20. Salah satu kebijakan otonomi daerah yang memberikan keistimewaan terhadap daerah tertentu merupakan implementasi nilai Pancasila yang merujuk pada sila A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, E. Kelima. Jawaban C. Persatuan Indonesia. 21. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, alinea ketiga dijiwai oleh Pancasila, sila A. Pertama dan kedua, B. Kedua dan ketiga, C. Ketiga dan keempat, D. Kelima dan pertama, E. Keempat. Jawaban E. Penjelasan. Dalam alinea ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki unsur dasar bahwa negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus berdasarkan asas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan sesuai dengan nilai Pancasila sila keempat. 22. Pancasila sebagai pandangan hidup memiliki makna bahwa jawaban A. Penjelasan.
Pancasila memiliki fungsi sebagai pandangan hidup, diartikan bahwa setiap orang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus memiliki cita-cita untuk dituju dan direalisasikan. 23. Salah satu sifat Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah dinamis. Hal tersebut memiliki arti bahwa A. Mewujudkan tatanan demokrasi. B. Kemampuan penyesuaian diri terhadap perubahan. C. Kemampuan mewujudkan kesadaran hukum. D. Mewujudkan proses kehidupan sosial, politik, dan humaniora secara rasional. E. Kemampuan untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Jawaban A. Penjelasan. Terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan nasional. 25. Kutipan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan terhadap perlindungan seluruh tumpah darah Indonesia dan segenap bangsa Indonesia merupakan tujuan Pancasila sebagai paradigma dalam bidang. Jawaban E. Penjelasan. Perlindungan terhadap seluruh tumpah darah dan segenap bangsa Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang 1945 adalah jaminan terhadap pertahanan dan keamanan seluruh warga negara Indonesia.